warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 20051214026 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu subnetting? Mari kita bahas. Nah, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya yaitu tujuan dari subnetting. Ada 6 dari tujuan subnetting, yaitu yang pertama untuk mengefisienkan pengamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang ketiga, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Dan yang keenam, yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Saya akan melakukan simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada simulasi ini, saya menggunakan 6 PC. Kita akan menaruh 6 PC tersebut. Dan 2 switch. Dan 1 router. Kita akan sambungkan PC pada lab 1 dengan switch menggunakan kabel otomatis. Kita sambungkan semuanya. PC dengan switch. Nah, kita juga sambungkan switch ini ke router. IP pada PC di lab 1 sebagai berikut. Kita akan atur dengan 192.168.1.1 karena PC ke 1. Kita juga akan mengubahnya ke IP address 192.168.1.2. Subnet masknya terlebih dahulu menjadi 192. Nah, ini berubah menjadi 192. Nah, ini untuk IP pada PC 3 kita isi.
Jadi 192.168.1.3 dan kita akan juga ubah menjadi 192. IP-nya yaitu 192.168.165. Nah, selanjutnya kita akan isi IP dari PC 4 yaitu 192.168.1.66. Nah, kita akan juga rubah menjadi 192 karena defaultnya termasuk kelas C. Nah, sekarang tinggal PC 5 192.168.1.67 dirubah menjadi 192 juga karena juga termasuk kelas C. Nah, selanjutnya kita akan cek router kita gunakan yaitu Ethernet 0 dan Ethernet 1. Kita akan cek dan kita akan merubahnya. Nah, ini kita akan rubah yang dari lab 1 terlebih dahulu menjadi, sebelumnya kita on-kan dulu ya, 192.168.1.10. Nah, ini juga kita rubah menjadi 192. Kita beralih ke lab 2, kita sudah on-kan, kita rubah 192.168.1.100 menjadi 192 juga. Selanjutnya kita akan atur gateway pada PC yang kita gunakan yaitu PC 1, 2, dan juga PC 4. Simulasi ini bertujuan untuk menguji perbedaan PC yang menggunakan gateway atau tidak. Nah, pertama-tama kita akan lakukan pada PC 1, rubah gateway-nya menjadi 192.168.1.10. Kemudian kita juga akan rubah PC 2, gateway dari PC 2 menjadi 192.168.1.10 juga. Dan pada PC 4 kita akan rubah gateway-nya menjadi 192.168.1.100. Lalu kita akan lakukan simulasi dari PC 1 ke PC 3. Dan kita akan mengamati jalannya. Kita amati, langsung berjalan ke switch tanpa menuju ke router karena masih dalam satu kelas. Nah, dikembalikan ke switch dan kembali lagi ke PC 1 karena sama-sama mempunyai gateway. Nah, selanjutnya kita kirimkan dari paket 1 ke paket 4 ya. Kita lihat dari PC 1 ke switch, lalu ke router, dan menuju ke switch lab kedua. Baru paket akan diterima di PC 4. Kemudian paket dikembalikan lagi melewati switch dari lab 2 menuju router, menuju lagi ke switch yang pertama, dan kembali lagi ke PC 1. Rutenya sama. PC 2 dan PC 5
sama-sama mempunyai gateway, jadi bisa menerima dan mengembalikan. Oke, selanjutnya kita lakukan dari PC2 ke PC5. PC5 tidak mempunyai tidak mempunyai IP gateway. Dari PC2 ke switch lab 1 ke router dan switch lab 2 dan menyebar, dan apa yang terjadi? Tidak punya alamat IP gateway, jadi tidak bisa mengembalikan lagi ke PC1, jadi berhenti. Kemudian kita kirimkan paket dari PC3 ke PC6 yang sama-sama tidak mempunyai alamat IP gateway. Dan apa yang akan terjadi? Tidak bisa mengirim karena sama-sama tidak mempunyai IP gateway, seperti itu. Jadi langsung berhenti. Lalu kita akan lakukan tracing dari PC1 ke PC3. Kita klik tracer 192, tracer 192.168.1.3, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, kita akan lakukan tracing lagi dari PC2 ke PC5. Kita klik tracer, lalu 192.168.1.66. Kita enter, maka hasilnya akan berhenti karena PC2 memiliki gateway dan PC5 tidak. Kemudian kita akan lakukan tracing lagi dari PC3 ke PC6. Ketik tracer, terus pasti 192.1.1.6766. Nah, prosesnya ini akan langsung berhenti sebab keduanya tidak memiliki alamat gateway, dan terus terjadi seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika ketika beda network switch sebagai layer 2 dan router sebagai layer 3, diisi switch saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, router bekerja sebagai penghubung antara kedua switch tersebut.